Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi sama kita di channel Aun TV. Iya, kembali lagi bersama host presenter yang terkenal di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Enggak juga ya. Enggak. Mengawali lah Mas Ben. Mengawali apa? Mengawali terbentuknya channel Aun TV. Ya. Kembali lagi bersama saya Rizky Diawar dan Ben Bagus Prasetyo, Mas Ben yang akan menemani beberapa menit ke depan. Oke. Di konten kali ini, sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mewakili Civitas Akademika ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun melalui channel Aun TV. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah ucap, salah informasi mungkin yang selama ini didapatkan. Itu murni kesalahan kami. Kesalahan kami memberikan informasi. Iya, karena kami tempat salah dan dosa seperti itu. Betul. Iya. Ngomong-ngomong nih Mas Ben, berkaitan dengan momen Lebaran ya. Iya. Ini kan kita sudah hampir 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Kita nggak mengadakan mudik. 2-3 tahun lah ya. Sejak pandemi itu. Pandemi banyak pembatasan sosial. Himbauan untuk tidak mudik dulu. Baru tahun ini ya kita bisa diperbolehkan untuk mudik. Jadi memang tahun ini puncaknya mudik. Sampai ini ya banyak berita kemacetan di mana-mana, di tol aja macet, terus moda transportasi penuh ya. Ya alhamdulillah kita semua bisa mudik ya. Tapi sebenarnya gini Mas Ben, saya itu ada pertanyaan ya. Ketika macet orang terdepan itu ngapain? Orang terdepan itu ngapain kok bikin macet? Nunggu yang belakang. Gitu ya. Jadi yang depan nunggu yang belakang ngomong maju baru dia maju. Macet gitu. Kayak gitu. Tapi gini Mas Yun ya, mungkin kalau kita telisik ke belakang nih ya, mulai dari adanya pandemi ya mengharuskan tutup total, apa itu namanya dulu itu? Apa itu? PPKM mulai level 1, level 2, level 3. Itu yang paling 4, level 5 gitu. Pedes yang mana? Ya kalau makanan sih level 5 Mas Ben. Level 5. Tapi kalau di sini kan level 1 ya. Kalau level 1 itu yang paling parah gitu ya. Apanya? Lingkungan tersebut. Kebalik dong ya, tetap level 5 ya. Enggak ada sampai level 5, maksimal 3 kalau maksimal 3 ya. Iya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini kita memang sedang ongoing pemikirannya gitu. Nah itu kan ya, kita telisik ke belakang adanya pandemi, level pembatasan itu akhirnya kita nggak boleh mudik. Ya berkerumun nggak boleh, harus menerapkan jam malam juga tuh. Ada jam malam juga, menerapkan protokol kesehatan kan gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah tahun ini kan kita boleh mudik. Diperbolehkan mudik. Dan mungkin tujuan mudik ini tuh kita arahkan untuk pemulihan ekonomi nasional Mas Ben. Iya betul sekali. Karena kemarin itu Mas Ben main kemana ketika libur kemarin? Kita libur lama kan? Iya, lumayan lama ya. Tahun ini liburnya mulai 29 ya pemerintah 29, itu ya. 29 sampai 8 Mei kemarin. 8 Mei lumayan lama. Kalau Mas Ben main kemana kemarin? Enggak main sih, cuma mudik aja. Mudik aja kemarin. Kemana Mas Ben? Ke tempat asal. Ke tempat asal ya. Barangkali berwisata kemana? Enggak sih, kemarin memang waktunya dihabiskan di ini aja, di rumah aja. Di rumah. Jadi kalau ke tempat wisata soalnya karena gitu ya? tetap ramai karena mulai dibuka semua kan, diperbolehkan untuk berwisata jadi ramai. Saya lebih memilih di rumah aja, menghabiskan waktu dengan keluarga. Kalau Mas Diawar ini? Ya kebetulan karena saya kan juga belum berkeluarga ya Mas Ben ya. Punya keluarga enggak? Punya. Punya. Tapi belum berkeluarga kan. Oh iya. Kalau keluarga punya, jadi ya sama dengan Mas Ben menghabiskan waktu bersama keluarga. Mungkin teman-teman pemirsa channel Aun TV mungkin ada yang mudik atau ya juga di rumah aja, tetap dinikmati, tetap disyukuri gitu. Karena ini momen langka Mas Ben, kita setelah beberapa tahun nggak mudik, betul. Dibolehkan oleh pemerintah mudik. Liburnya panjang lagi. Liburnya panjang.
Terus ada fenomena apa aja nih ketika liburan kemarin? Kalau kemarin gini Mas Ben, ya beberapa ini ya tetangga desa yang waktu di rumah itu mengeluhkan anak-anaknya terutama Mas Ben. Kenapa punya anak kok dikeluhkan? Nah, saya juga bertanya-tanya, punya anak itu harusnya disyukuri. Lah iya, kok dikeluhkan Kok itu? dikeluhkan itu gimana ceritanya? Ternyata yang dikeluhkan itu terkait sekolahnya Mas Ben. Oh, sekolahnya kenapa? Jadi ya itu tadi karena mungkin dampak pandemi, sekolahnya kan tidak tatap muka, Oh, tapi daring. masih daring. Iya, ya. betul. Lah kadang anak-anak mereka itu kesulitan dalam menerima pelajaran yang diberikan. Karena daring ya, Karena daring. Kadang ya harus orang tuanya yang turun tangan mengerjakan, mengajarkan dan mengajari. Lah harapannya orang tua itu ya sekolah segera dibuka tatap muka, boleh 100% sehingga Ya. orang tua bisa fokus bekerja untuk pendidikan anak juga bisa fokus begitu. Tapi kan mulai beberapa bulan yang lalu, kalau nggak tahun lalu sudah mulai boleh tatap muka ya, meskipun nggak 100%. Boleh tatap muka tapi kan tidak 100%. Iya, gitu. betul. Ya harapannya tahun inilah, tahun ajaran baru ini boleh melakukan tatap muka 100%. Iya, betul. Dan ya kemarin sempat ada pertanyaan gini Mas Ben, Mas Rizky kerja di mana gitu? Dijawab apa Mas? Ya saya kerja di ITSK Rumah Sakit Oh, Dr. waduh. Supraun gitu. Apa itu? Ada yang nanya gitu. Karena kan mungkin Belum harus tahu ya. dikenalkan ITSK. Ya, betul. Karena kan ITSK ini baru kan Mas berdirinya. Gimana Mas? Kalau secara sejarah mungkin Kalau Mas secara Beben sejarah tahu ini. kalau ITSK ini tergantung tua. Baru berubah bentuk ya, maksud Baru berubah bentuk. baru berubah bentuk. Yang dulunya adalah Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan. Sekarang sudah berubah menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan ITSK. ITSK. Jadi dari Politeknik berubah jadi institut. Jadi ya, kalau itunya memang ya mungkin kalau nggak salah dari 2020. 2020. Ya. Itu makanya Mas yang ditanyakan orang tua. Kok ITSK itu apa? Ternyata setelah saya bilang Poltekkes di baru Rumah Sakit Dr. Supraun, mereka baru nggak. Oh, di situ gitu. Yang Di Poltekkes itu ya. pendidikannya. Nah, akhirnya harus menjelaskan Mas Ben kalau Poltekkes sudah beralih bentuk menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan. Rumah Sakit Dr. Supraun. Iya, betul. Nah, dari sana mereka nanya, itu ada prodi apa aja? Jurusannya Apa aja? Ya tak jawab Mas Ben, ada keperawatan, kebidanan, akupuntur, Iya. farmasi, rekam medis, begitu. Dan banyak ya sebetulnya. Dari yang Poltekkes dulu, Politeknik itu mungkin ya awalnya keperawatan, terus dia berkembang ke jadi 4 prodi, kebidanan, akupuntur sama farmasi, ya D3 itu. Habis itu setelah dia bertambah dan jadi institut, sekarang totalnya 13 ya. 13 kalau 12 atau 13? 13 Mas. 13 program studi. Ada sarjana terapan atau D4 kita mengenalnya, ada yang S1 dan ada yang profesi. Ada yang profesi. Jadi ini juga info bagi para pendengar Aun TV dan para pemirsa atau yang mengikuti ITSK bahwa perkembangan ITSK itu luar biasa Mas. Iya, betul sekali. Dari hanya 4 prodi ya sekarang, di tahun 2020 di bawah 2020. Di bawah 2020. 2018 itu masih 4. 2018 masih 4, mulai tahun 2020 habis ya sampai detik ini ya. Mulai menambah satu persatu sampai sekarang ya 13 prodi. Iya. Jadi dalam waktu kurun 2 tahun itu sudah menambah berapa? 9 prodi ya. Kalau 18 ke 2022 ya 4 tahun lah. 4 tahun nambah 9 prodi. Iya. Terus sudah beralih bentuk menjadi institut. Wow. Kalau kacamata kita itu mungkin ya melakukan perluasan dan penaikan ini ya Mas Ben ya. Iya, semakin tingkat ya, meluas jenis program studinya, sasarannya juga ya pasti ya. Kemudian juga bentuknya berubah menjadi lebih tinggi, yaitu di institut gitu. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan berubah jadi universitas mungkin Mas. Bisa jadi. Oke.
mungkin program studi yang dibuka akan semakin bermacam-macam. Iya, tidak hanya fokus kesehatan aja. Kalau dulu ya. Iya, kalau dulu kan fokus kesehatan aja. Sekarang semakin kita di situ semakin diperluas lagi ke bidang IT gitu. Iya. Karena mungkin mengikuti perkembangan zaman ya. Betul sekali, tetap harus mengikuti. Jadi ini juga informasi buat teman-teman kalau ITSK itu mengikuti perkembangan zaman. Betul sekali. Ya. Iya. Itu mungkin bisa jadi tagline atau perkenalan di lingkungan luar kalau ITSK itu mengikuti perkembangan zaman. Iya. Terus ada fenomena apa lagi? Kalau fenomena mungkin ini yang di luar pendidikan ya Mas Ben ya. Gimana? Sekarang kan ada itu film terbaru Mas Ben. Oh, bahas film sekarang. Film ya? Film. Kenapa tuh film-film? Kenapa? Film itu loh KKN. Oh, tahu sudah kan KKN di Desa Penari. Masnya dulu KKN apa enggak? Kalau saya dulu enggak KKN. Ya, saya KKN Mas Ben. Tapi KKN-nya itu hampir setiap minggu saya KKN. Apa tuh? Ya kerja nari. Ya enggak, jadi ya pengabdian ke masyarakat. KKN itu kan sebenarnya program dari kampus ditujukan ke mahasiswanya untuk mengenal atau mengembangkan, memberikan program di sebuah wilayah atau lingkungan kan gitu ya. Betul. Nah kalau di ITSK sendiri kan sebenarnya juga mempunyai itu Mas Ben. Iya pasti ada setiap kampus. Pasti punya kan ya, punya lahan untuk pembelajaran. Untuk pengabdian. Nah kalau dikorelasikan atau dihubungkan dengan film KKN, ya, itu sebenarnya kan mereka juga punya program-program bagus Mas Ben. Ingin meningkatkan apa ya, kalau yang saya kemarin lihat itu mereka ingin menghidupkan kembali budaya di desa tersebut yang tidak diteruskan. Gitu. Jadi kayak kemarin katanya Desa Penari itu kan ini Mas Ben, desa di mana di sana itu suka menari. Bukan budayanya, Bos. Budayanya ingin dikembangkan gitu loh. Jadi mereka budaya tari, gamelan, nah gitu. Nah mungkin kalau di ITSK kan karena kita jurusannya di kesehatan ya mungkin nanti KKN kita itu kalau nggak di desa kesehatan ya yang di sana ingin menumbuhkan bidang kesehatan gitu. Jadi apa ya? Ini ya pentingnya hidup sehat. Meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan masyarakat tersebut. Ya, kalau kita bidang seperti itu. Karena gini Mas Ben, sejak adanya pandemi itu baru dirasakan kalau ilmu kesehatan itu sangat penting. Ya, hidup sehat itu perilaku hidup sehat itu sangat penting. Dan ini adalah momen bagi teman-teman yang sedang mencari pendidikan terutama di bidang kesehatan ya, bisa gabung bersama ITSK. Ya, betul sekali karena kita salah satu ilmu yang pasti dibutuhkan terus-menerus Mas Ben. Ya, itu ilmu kesehatan. Benar banget. Ya. Dan juga bidang IT sih menurut saya. Iya, bidang IT terus berkembang. Perkembangan zaman. Iya, kita semua ada di sini. Kesehatan ada, IT ada. Juga ada. Kalau di tagline-nya itu mungkin gini Mas Ben. Selama dunia masih berkembang, IT terus berkembang. Iya. Gabung bersama ITSK. Nah, selama masih ada orang hidup, ada orang sehat, pasti ada orang sakit. Iya. Bergabunglah dengan ITSK, mengambil jurusan kesehatan. Kita bisa membantu bersama-sama orang yang sakit. Gitu Mas. Oh iya, betul juga. Tagline kita itu Mas. Iya, betul juga, betul. Jadi kalau kesehatan di ITSK ini kan sudah banyak yang tahu ya. Oh, sudah banyak Mas. Kemudian kalau IT ini, kalau bidang IT kan orang belum tahu. Taunya Poltekkes, ITSK taunya kesehatan aja. Kalau IT di sini kan ada. Ada Mas Ben. Itu prodi apa, Mas? Kalau di ITSK prodi yang sekarang ada itu sarjana informatika. S1 ya? S1 informatika. S1 informatika. Oke. Jadi selain bidang kesehatan ada bidang IT. Ya di informatika itu. Oke. Gitu. Itu juga udah berapa tahun ya, Mas? Sekarang sudah masuk tahun angkatan ketiga, Mas Ben. Tahun angkatan ketiga. Ya, jadi tahun 2022 ini akan membuka
mahasiswa baru. Penerimaan ya. Penerimaannya angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Iya, angkatan ketiga. Dan secara akreditasi kita kan kampus sudah B Mas Ben. Jadi sudah baik. Nah, jadi info bagi teman-teman mungkin yang ingin gabung bersama ITSK sudah terakreditasi B ya, atau baik, dan prodi-prodinya juga sudah ada yang B gitu. Ada yang masih merintis untuk mengajukan akreditasi, betul. Terutama kan prodi baru kayak apa Mas Ben? Yang terbaru, prodi terbaru? Kemarin kita akreditasi terakhir kebidanan ya? Kebidanan ya yang terakhir. Terakhir kebidanan. Jadi yang perlu disiapkan nanti itu ya, prodi apa yang baru? Kayaknya yang mau datang ini farmasi ya? S1 ya? S1 farmasi, terus S1 terapi, informatika juga akan akreditasi. Terus fisioterapi, sama prodi baru yang perawat. S1 perawatan. S1 perawat dan profesi ya. Profesi nurse. Itu. Oh iya, kita juga ada prodi yang paling baru. Mas. Paling baru. Apa itu? Sarjana terapan atau D4 anestesiologi. Sarjana terapan anestesiologi. Iya, anestesiologi. Itu pendidikannya berapa tahun Mas Ben? Kalau sarjana terapan kan 4 tahun ya. 4 tahun ya. Dan ini membuka jalur juga reguler dan alih jenjang. Alih jenjangnya dari apa Mas Ben? Kalau alih jenjangnya dari D3 keperawatan bisa, D3 anestesi bisa, itu dua itu yang bisa masuk. Oh gitu ya? Iya, jadi nanti lulusan D3 anestesi atau keperawatan masuk ke sini jalur alih jenjang, nanti pendidikannya atau kuliahnya sekitar 1 tahun mungkin. 1 tahun. 2 semester ya? 2 sampai 3 semester lah. 2 sampai 3 semester. Iya. Oh mantap. Kalau nggak salah anestesiologi itu hanya ada beberapa loh Mas Ben di Indonesia. Iya, jarang pendidikan tinggi yang ada program studi anestesiologi. Apalagi sarjana ya. Ya, sarjana terapan D4. Info bagus nih buat teman-teman yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ben. Kalau ITSK sekarang sudah punya prodi baru. Iya. Yang itu tidak semua bahasanya itu perguruan tinggi kesehatan mempunyai, yaitu sarjana terapan anestesiologi. Iya. Di mana di ITSK membuka 2 jalur, alih jenjang dan reguler. Reguler ini untuk lulusan ini ya, SMA, SMK sederajat. Kalau untuk alih jenjang lulusan dari D3 jenjang sebelumnya. Ya. Jadi ini juga info, banyak yang bingung sebelumnya alih jenjang ini maksudnya gimana? Oh gitu, alih jenjang itu. Gimana jadi Mas? Alih jenjang itu melanjutkan pendidikan dari jenjang sebelumnya. Nah, kalau misalkan alih jenjang yang dibuka D4, ya. D4 alih jenjang, berarti dia minimal harus lulusan D3 kayak gitu. Kan dari jenjang D3 nih. Lanjut ke D4. Nah, melanjutkan ini makanya dia disebut alih jenjang kayak gitu. Nah, kalau SMA bisa nggak alih jenjang? Nggak bisa dong, harus reguler. Iya, maksudnya reguler. Kayak gitu. Dan ini sih banyak yang tanya, mau masuk kesehatan, terus bisa nggak saya dari SMK gitu? Ya bisa aja. Bisa ya. Bisa. Anestesiologi pun bisa. Yang baru ini dari SMK. SMK gitu. Bisa. Oke. Perlu dicatat ya teman-teman. ITSK membuka semua potensi anak bangsa untuk bergabung bersama kami. Jadi kita menerima semua lulusannya, nggak hanya SMA, SMK, MA bisa. Oke. Jadi itu. Untuk saat ini masih dibuka kan Mas ya? Kalau pendaftaran ya masih Mas Ben. Terakhir pendaftaran bulan Agustus. Itu ya. Gelombang berapa Mas? Sampai gelombang 4. Gelombang 4. Iya. Gelombang 4. Berarti sekarang gelombang kedua ya? 3 ya kalau nggak salah. 3 kedua sekarang. Sekarang bulan apa nih? Mei. 3 kayaknya. 3 ya? Iya. Oh, gelombang 3. Gelombang 3. Pantau terus, manfaatkan terus ya. Kalau mencari info pendaftaran di mana Mas Ben? Bisa di IG sih. Oh, di Instagram. Instagram bisa, di nomor WA pendaftaran yang ada di profil bio IG itu juga bisa. Bisa. Kalau boleh tahu nanti ditulis ya di bawah sini. Ya, di bawah nanti ada tulisannya. Websitenya ITSK, terus Instagramnya, sosmednya. Ya. Ikuti terus aja karena banyak sekali informasi yang akan didapatkan.
Ya. Terus kemudian Apa Mas Ben? di ITSK acara setelah Lebaran apa ini? Oh, itu Mas Ben yang paling ditunggu-tunggu yang tadi Apa? ingin saya tanyakan itu sebenarnya. Kok tanya gimana? Iya, kan kadang itu kalau di beberapa tempat kan habis Lebaran mungkin salam-salaman atau apa gitu ya. Di ITSK gimana sih Mas Ben? Kalau di ITSK gimana infonya kemarin ini? Kalau di ITSK itu kita akan mengadakan halal bihalal. Halal bihalal, oke. Ya, karena mungkin teman-teman mahasiswa kan belum masuk semua, masih mungkin ada di luar kota atau masih belum pengajar tahun ajaran baru kan juga belum masuk atau jam perkuliahannya kan belum masuk, masih tanggal 17 kan ya Mas Ben. 17 Mei. Nah, mungkin ini akan kita awali dengan halal bihalal yang diadakan oleh ITSK dulu. Bentar, ini halal bihalalnya mahasiswa atau apa? Bukan, tapi bukan. halal bihalalnya staf, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan di ITSK. Jadi ada acara halal bihalal di ITSK. Bihalal di ITSK. Begitu. Terus kemudian mahasiswa masuk lagi kapan Mas? Kalau mahasiswa itu masuk nanti tanggal 17 Mas. 17 tadi itu ya? Itu masuk di semester kedua setelah genap berarti. Nah, jadi masuk semester genap. Oke, masuk semester genap tanggal 17. Dan itu pun sudah pertemuan keberapa gitu karena kan kepotong hari raya aja ini loh. Oh, berarti sudah genap kemarin ya? Sudah genap kemarin. Okay. Jadi ini melanjutkan gitu kan. Oke. Gitu, nah, untuk penonton, teman-teman yang nonton video ini, kalau ada pertanyaan seputar ITSK bisa komen di kolom komentar di bawah, tanyakan apa aja atau DM IG kita. DM IG kita. IG kita apa Mas Ben namanya? ITSK_Supraun. ITSK_Supraun. ITSK strip bawah itu Mas. Oh, strip bawah ya. Bukan namanya, strip tengah itu ya? Bukan. Oh, kalau strip tengah itu apa namanya? Itu namanya dash. Oh, dash. Iya. Yang bawah itu underscore Supraun. Nanti DM aja, tanya-tanya sama adminnya. Itu. Terus tenang, adminnya itu nggak galak kok, pasti akan melayani dengan sepenuh hati. Iya. Karena ITSK mengutamakan pelayanan mahasiswa. Betul sekali. Terus bahas apa lagi nih Mas? Mungkin itu dulu Mas Ben. Oh, itu dulu aja. Iya, kayaknya sudah terlalu jenuh nanti kalau lama-lama. Nanti akan kita sambung di pertemuan selanjutnya di atau konten-konten berikutnya. Mungkin sekedar info ya Mas Ben ya. Ini mungkin apa namanya itu apa namanya ya? Kayak spoiler gitu ya. Oh ya, spoiler, namanya spoiler. Kalau nanti kita ke depan itu bakal nggak hanya duduk di tempat gini Mas Ben. Di apa terus? Tapi kita akan langsung datang ke berbagai tempat atau berbagai event. Kita melakukan record di sana. Oh, jadi kita peliputan. Peliputan secara langsung. Jadi ada ini ya, program baru dari Aun TV. Program selain podcast, ada program kita ada peliputan secara langsung. Gitu. Tentang apa aja Mas? Ini yang sudah terkonsep ya, itu terkait bakti ITSK. Bakti ITSK. Ya. Kayak gimana tuh? Lah mungkin untuk kayak gimana nanti spoiler dong Mas Ben namanya. Kan nanti penonton udah tahu nggak lihat nanti, biar nanti lihat. Kita spoiler dikit aja. Kita spoiler dikit. Intinya kita ingin memberikan bakti pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Karena selain pendidikan juga ada pengabdian. Karena ya kita ingin mengajari juga mahasiswa ITSK. Tujuannya nggak hanya bekerja tapi juga mengabdi ke masyarakat. Iya. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat, gitu Mas Ben. Betul. Itu dulu aja Mas Ben ya. Ya. Sudah mungkin itu dulu. Lama ya. Ada kata-kata Mas Ben dari Mas Ben? Kata-kata hari ini Mas. Iya, kata-kata hari ini Mas Ben. Tetap semangat, kamu bisa. Tetap semangat, kamu bisa. Jaga kesehatan bersama ITSK. Iya. Oke. Itu aja dari kami. Ya. Selamat apa ini? Enggak tahu ya. Hari Lebaran. Selamat hari Lebaran. Iya, selamat hari Lebaran bagi yang merayakan. Tetap sehat selalu. Ketemu lagi sama kita di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.